Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Puji nama Tuhan, kesempatan yang luar biasa pada saat ini untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada satu pertanyaan yang akan saya berikan kepada kita semua. Pernahkah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih mengalami keraguan di dalam menjalani kehidupan ini? Dan apa yang kita lakukan di saat kita ragu? Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika Yohanes mendengar kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 18 sampai ayat yang ke-29, mengajarkan kepada kita keraguan yang terjawab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ragu adalah sikap seseorang di mana mengalami kebingungan di dalam mengambil keputusan dalam kehidupannya. Karena ketika keraguan itu muncul, maka kekhawatiran dalam diri seseorang itu ada. Yohanes Pembaptis, ketika dia mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, dan pada saat itu Yohanes berada di dalam penjara. Yohanes mulai meragukan siapa Yesus, karena menurut pemikiran Yohanes, Yesus adalah seorang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Ia akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Namun apa yang dia dengar tentang Yesus? Yesus melakukan pelayanan, melakukan mujizat dan penyembuhan-penyembuhan. Hal ini membuat Yohanes ragu akan kemesiasan Yesus. Sehingga ketika ia berada di dalam penjara dan ia mendengar apa yang terjadi, bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang yang sedang mengalami banyak penyakit, Yohanes di
dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Ketika Yohanes mendengar kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika Yohanes meragukan Yesus, Yohanes bertanya, "Apakah engkau yang benar-benar kami nantikan? Ataukah ada orang lain lagi?" Yohanes bertanya atas keraguannya, dan ia bertanya kepada pribadi yang tepat. Yohanes bertanya kepada Yesus, apa yang sedang dia alami? Keraguan apa yang saat itu sedang dia alami di dalam kehidupannya? Karena kondisi Yohanes, di mana Yohanes mengalami hal yang tidak mudah ketika dia harus dipenjara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin di dalam kehidupan kita juga mengalami keraguan di dalam mengikut Tuhan. Kita juga mengalami banyak sekali kekhawatiran dalam kehidupan kita. Namun jawaban atas keraguan kita, Tuhan memberikan bagi kita. Bahwa ketika kita ragu, marilah kita bertanya kepada pribadi yang benar, kepada pribadi yang mengenal kehidupan kita, kepada pribadi yang mengetahui hidup kita. Siapakah dia? Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian yang dilakukan oleh Yohanes. Ketika Yohanes ragu, dia langsung bertanya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, resep di dalam kehidupan kita supaya kita tidak ragu di dalam mengikut Tuhan. Mungkin dalam kehidupan ini seringkali kita berpikir bahwa ketika kita mengikut Tuhan, jalan kehidupan kita akan selalu lurus. Atau ketika kita berbuat hal yang baik, maka sesuatu yang baik juga akan menimpa dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan resep dalam hidup kita supaya kita tidak ragu dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, "Dan barang siapa, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Pernyataan Tuhan Yesus yang menyatakan, setiap orang yang tidak menolak Tuhan dan setiap orang yang tidak kecewa terhadap Tuhan, dia adalah orang-orang yang berbahagia. Resep dalam hidup kita supaya kita tidak ragu dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun permasalahan yang menimpa dalam kehidupan kita, kita mau percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tersulit pun yang sedang kita alami di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, yakinlah Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Itulah resep dalam kehidupan kita, agar kita memahami bahwa kehidupan yang sulit yang kita jalani, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, dan kita tidak perlu khawatir. Karena ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Oleh karenanya, mari kita boleh menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kita tidak kecewa terhadap Tuhan. Dan kita tetap mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, cara pandang kita terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita juga akan menentukan bagaimana kita bisa mengatasi keraguan dalam hidup ini. Mari kita memandang hidup ini berdasarkan cara pandang Tuhan. Seperti Tuhan Yesus memandang Yohanes. Yohanes yang luar biasa. Yohanes yang telah dinubuatkan di dalam kitab para nabi. Yohanes yang menjadi perintis bagi pelayanan Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Di tengah-tengah keraguan Yohanes, Yesus tidak pernah meragukan pribadi Yohanes. Demikian dengan kehidupan kita. Mungkin kita ragu dan banyak kekhawatiran dalam hidup kita, tapi Tuhan tidak pernah meragukan kita. Tuhan tidak pernah memandang kita sebelah mata, karena Tuhan tahu bahwa kita, umat-umatnya, berharga di matanya. Cara pandang kita di dalam kehidupan kita menentukan bagaimana kita percaya dan yakin
kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Yohanes pribadi yang luar biasa. Saya dan saudara adalah pribadi yang luar biasa. Oleh karenanya, jangan ragu. Ketika kita diciptakan oleh Allah, Dia menciptakan kita serupa dengan gambarannya. Oleh karenanya, mari miliki pandangan yang benar terhadap diri kita, supaya kita juga tidak pernah meragukan kuasa Tuhan yang terjadi bagi setiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jawaban atas keraguan kita sudah terjawab. Bahwa mari kita bertanya kepada pribadi yang tepat, supaya kita mendapatkan jawaban yang tepat. Dan marilah kita belajar memahami apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu beserta kita. Dan mari kita juga memahami bagaimana cara pandang yang harus kita ubah. Kita memandang seperti Allah memandang dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.